Halo Somangka, alias Sobat Majalengka. Benda-benda kuno yang memiliki nilai sejarah tinggi banyak dicari oleh para kolektor benda sejarah. Selain mempunyai nilai historis, benda kuno atau barang antik juga tergolong cukup mahal. Pasalnya, keberadaannya yang sangat langka menjadi incaran pecinta barang antik. Seperti halnya benda-benda kuno yang terdapat di Majalengka ini. Bahkan ada yang berusia ratusan tahun. Penasaran benda apakah itu? Berikut benda kuno yang terdapat di Majalengka. Al-Quran kuno. Kabupaten Majalengka menyimpan sebuah Al-Quran kuno yang sudah berusia 363 tahun. Mushaf itu ditulis di atas sebuah kulit pohon. Adalah Ridwanuddin, usia 59 tahun yang menyimpan dan merawat mushaf itu di rumahnya. Ridwan yang merupakan mantan kepala desa setempat ini merupakan keturunan ketujuh dari Kiai Haji TB Latifuddin, penulis Al-Quran tersebut. Al-Quran itu memiliki panjang sekitar 40 cm dengan lebar 30 cm. Kondisi Al-Quran kuno itu pun sudah mulai usang. Kertas yang terbuat dari kulit pohon juga tampak menguning dan mulai rusak. Namun serat dari kulit pohon masih sangat terasa saat Al-Quran itu disentuh. Meski begitu, tulisan tangan yang ada pada Al-Quran masih tampak bagus dan terlihat jelas. Pada sampul Al-Quran itu juga terlihat penulis dan tahun pembuatannya. Al-Quran tersebut ditulis oleh Kiai Haji TB Latifuddin pada tahun 1658 di Pagaraji, Majalengka. Ridwan, sapaan akrabnya, menceritakan awalnya Al-Quran tersebut disimpan oleh nenek dan orang tuanya secara turun-temurun. Namun sejak orang tuanya meninggal dunia, Al-Quran bersejarah itu diwariskan dan mulai ia simpan. Kursi Masjid Darussalam. Kabupaten Majalengka menjadi salah satu daerah tempat berdakwah Sunan Gunung Jati. Masjid Darussalam menjadi salah satu saksi bisu atas penyebaran agama Islam oleh salah seorang dari wali sanga itu di Majalengka. Beberapa benda peninggalan zaman dulu pun masih tersimpan baik di masjid yang berada di desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten. Dari semua benda kuno yang tersimpan, terdapat sebuah kursi jati yang memiliki cerita cukup unik. Selintas kursi yang tersimpan di salah satu sudut masjid dengan dibungkus kain putih itu terkesan biasa saja. Namun tidak demikian dengan cerita yang berkembang di tengah masyarakat. Kursi itu sering digunakan untuk khutbah oleh salah satu tokoh penyebar agama Islam yang juga pembantu dari Sunan Gunung Jati, yakni Ki Gedeng Sawit. Tidak hanya untuk khutbah, konon kabarnya kursi itu pun juga digunakan untuk menyumpah atau mengadili warga yang melakukan pelanggaran hukum. Karena zaman dulu Masjid Darussalam menjadi tempat untuk mengadili seseorang. Keris Majapahit. Ritual jamasan pusaka atau membersihkan benda pusaka dilakukan menjelang perayaan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, Selasa 27 Oktober 2020. Kegiatan itu dilakukan oleh Yayasan Al-Alawiyah Padepokan Nur Sejati di Desa Sumberkulon, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Sejumlah keris dan pusaka peninggalan masa lalu dipamerkan. Dari seluruh pusaka koleksi yang ada di yayasan tersebut, keris jenis tilam upih tercatat sebagai pusaka tertua yang ada di yayasan tersebut. Terkait koleksi tertua, Buyut selaku pimpinan yayasan menyebutkan
ada 2 pusaka yang saat ini jadi koleksinya. Keduanya diketahui peninggalan dari Kerajaan Majapahit dalam bentuk keris. Pusaka masa Majapahit sendiri, kata dia, didapat pada tahun 2013. Ini turun-temurun dari keturunan Solo dan dapat dari Cilacap, turunan ke-9.